Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dongkrak Botol Channel. Pada video kali ini, Dongkrak Botol Channel akan berbagi tips dan cara untuk mengoperasikan eksavator. Silahkan ditonton videonya sampai dengan selesai. Apabila video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya untuk menambah manfaatnya. Langsung saja, sebelum kita belajar mengoperasikan unit eksavator, terlebih dahulu kita akan mengenal beberapa komponen yang ada di eksavator. Kita mulai dari bagian bawah. Di sini ada undercarriage, dan undercarriage ini terdiri dari beberapa part, track shoe, track link, dan yang ini final drive. Di bawah track link ada carrier roller yang jumlahnya ada 2 di depan dan di belakang, dan yang ini namanya track roller. Kita bergeser, yang ini namanya idler. Kita bergeser ke bagian atas. Di atas undercarriage ada upper struktur, kemudian ada boom, ada silinder boom. Nah, yang saya tunjuk ini silinder boomnya. Silinder boomnya ada 2, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini boomnya dari ujung sini sampai ke bawah upper struktur. Kemudian di atas boom ada silinder arm yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan arm. Dan di atas arm ada silinder bucket untuk membuka dan menutup bucket. Sebelum kita menghidupkan engine ataupun mengoperasikan unit eksavator ini, hal yang harus dan wajib kita lakukan adalah melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apa saja yang perlu kita cek? Yang pertama, kita lakukan pengecekan oil engine. Kita pastikan oil engine dari unit eksavator ini tidak kurang ataupun tidak lebih. Kita bisa lihat pada dipstick ini, pada bagian bawah dipstick ini ada garis dan ada huruf L yang artinya low, dan pada bagian atas ada garis juga, ada huruf H yang artinya high. Pastikan oil level engine ini berada pada posisi high, yang artinya kapasitas oil engine dari unit eksavator ini cukup ataupun tidak kurang dan tidak lebih. Kita bisa lihat pada dipstick ini oil engine dalam keadaan normal, maka aman untuk kita operasikan. Yang kedua, yang perlu kita cek adalah air radiator. Caranya, kita buka tutup radiator pada unit eksavator ini untuk melihat keadaan dan level dari air radiator unit eksavator ini. Sekalian kita bersihkan tutup radiator ini dari kotoran yang menempel pada seal ataupun karet dari tutup radiator ini. Bisa kita lihat level air radiator pada unit eksavator ini cukup, tidak kurang. Artinya kita bisa menutup kembali tutup radiator dari unit eksavator ini. Yang ketiga, yang perlu kita cek adalah kapasitas oli dari swing motor. Pastikan oli swing motor tidak kurang dan tidak lebih, sesuai dengan tanda pada dipstick olinya. Kita bisa lihat di dipsticknya ada 2 garis, garis bawah dan garis atas. Pastikan oli swing motor berada pada level garis atas.
Yang keempat atau yang terakhir yang harus kita cek adalah kapasitas oli hidrolik. Untuk pengecekannya, kita bisa lihat pada tabung kaca yang ada di sini. Nah, di sini ada dua huruf H dan huruf L. H artinya high dan L artinya low. Pastikan level oli hidrolik pada posisi high, yang artinya kapasitas oli hidrolik cukup. Setelah semua pengecekan kita lakukan, sekarang kita akan langsung masuk ke kabin unit ekskavator ini. Pertama-tama, kita masukkan kunci kontak ini. Posisi kunci kontak pada posisi off. Dan di bawah kunci kontak ada selektor min max. Selektor ini berfungsi untuk menambah akselerasi dari unit ekskavator ini. Kemudian putar kunci kontak ke posisi on, maka layar monitor akan menyala. Selanjutnya, putar sekali lagi. Posisikan kunci kontak pada posisi start untuk menghidupkan engine pada unit ekskavator ini. Baiklah, sekarang kita akan belajar mengoperasikan unit ekskavator ini. Untuk teman-teman pemula dan baru belajar serta baru mengenal unit ekskavator, baiknya kita pahami terlebih dahulu handle-handle serta fungsinya. Kita perhatikan sejenak gambar pada video ini. Pada gambar ini sudah saya tulis keterangan dan fungsi dari handle-handle pada unit ekskavator. Kita mulai dari handle di sebelah kanan. Handle di sebelah kanan untuk mengoperasikan bucket dan boom. Jika handle kita dorong ke depan, maka akan menurunkan boom. Dan jika handle kita tarik ke belakang, maka akan menaikkan boom. Dan jika handle kita geser ke kiri, maka akan menutup bucket. Dan jika handle kita geser ke kanan, maka akan membuka bucket. Lanjut ke handle di sebelah kiri. Handle di sebelah kiri berfungsi untuk mengoperasikan arah kabin dan arm. Jika handle kita dorong ke depan, maka akan menurunkan arm. Dan jika handle kita tarik ke belakang, maka akan menaikkan arm. Dan jika handle kita geser ke kiri, maka akan menggeser kabin ataupun memutar kabin ke sebelah kiri. Dan jika handle kita geser ke sebelah kanan, maka akan menggeser atau memutar arah kabin ke sebelah kanan. Kita lanjut ke bagian handle travel. Handle travel ini berfungsi untuk maju, mundur, dan berbelok dari unit ekskavator ini. Jika handle kita tarik bersamaan ke belakang, maka unit ekskavator ini akan maju. Dan jika handle kita tarik bersamaan ke depan, maka unit ekskavator ini akan mundur. Dan jika handle sebelah kanan kita tarik ke belakang, maka ekskavator ini akan berbelok ke kiri. Dan jika handle kiri kita tarik ke belakang, maka ekskavator ini akan berbelok ke sebelah kanan. Silahkan teman-teman pahami dan cermati terlebih dahulu posisi handle dan fungsinya. Apabila teman-teman sudah paham posisi handle dan fungsinya, akan lebih mudah dan lebih cepat untuk bisa mengoperasikan unit ekskavator. Demikianlah sedikit tips dan cara untuk mengoperasikan unit ekskavator. Apabila video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya untuk menambah manfaatnya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru menonton video ini di channelnya Dongkrak Botol Channel, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya
supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Dongkrak Botol Channel. Apabila ada pertanyaan tentang cara pengoperasian unit ekskavator ataupun tentang alat berat yang lainnya, silakan teman-teman bisa tuliskan komentar pada bagian bawah video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.